Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama bertemu baik yang di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini. Biarkanlah kita boleh mengarahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya pada saat ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah alam semesta, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Oleh karena kedahsyatan-Mu yang luar biasa di dalam mengatasi berbagai macam hal di alam semesta raya ini ya Tuhan. Secara khusus umat tebusan yang senantiasa berharap dan berserah kepadamu. Kami sungguh menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya pertolongan-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Kau sempurna. Meski dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian, kita merasakan berbagai macam tantangan, pergumulan, persoalan dan permasalahan yang luar biasa. Tapi tetaplah hati kita percaya bahwa Tuhan adalah sempurna dalam setiap rancangan dan rencananya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya. Katakan dengan penuh keyakinan bersama-sama. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Haleluya Tuhan. Sungguh kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena rancangan dan rencana-Mu sungguh ajaib di dalam dan kehidupan umat tebusan-Mu secara khusus. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu yang senantiasa berharap, senantiasa berserah kepadamu, biarkanlah kami sekalian boleh membuka mata hati pemikiran kami. Iman kepercayaan kami hanya terarah kepada jalan-Mu yang sungguh luar biasa ajaib. Untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh jalani, untuk kami boleh ikuti dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, meskipun situasi keadaan mungkin suatu hal yang susah untuk kami lewati. Namun biarkanlah kami tetap terus berjalan di jalan yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami saat ini untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita untuk kaki kami melangkah. Firman-Mu boleh menjadi terang kami ya Tuhan, sehingga kami dengan pasti berjalan di jalan-jalan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan Kau sempurna dalam setiap rancangan dan rencananya. Yes, amin. Namun dalam kenyataan kehidupan yang dirasakan, dijalani oleh orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, masih bisakah seseorang mengatakan bahwa sempurna jalan Tuhan, sempurna rancangan dan rencana Tuhan? Jalan-jalannya ada satu jalan-jalan yang indah, jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang sungguh enak dinikmati. Masih bisakah orang-orang yang percaya mengatakan demikian? Kalau banyak orang menyanyikan, menaikkan satu pujian, Tuhan Kau sempurna. Karena dalam kenyataan hidup ada hal-hal yang membuat hati menjadi tawar, hati menjadi gulana, hati menjadi pahit. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang takut taat akan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, manakala boleh menaikkan satu pujian, Tuhan Kau sempurna, maka saya ingin menantang kita sekalian, biarkanlah dalam kehidupan nyata ini, apapun yang membuat tawar, apapun yang membuat pahit, apapun yang membuat gundah gulana, kita mau singkirkan. Karena kita memiliki satu keyakinan, jalan Tuhan sempurna adanya. Amin. Mari kita akan melihat Alkitab kita dari surat Rasul Yakobus pasal yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kita membaca nats ini bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati
dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini saya mencoba untuk memberikan satu judul renungan, yaitu menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi tidak kekurangan satu apapun. Bagaimana seseorang menjadi sempurna, bagaimana seseorang menjadi utuh, bagaimana seseorang menjadi tidak kekurangan satu apapun. Karena ini adalah satu hal yang dirindukan, ini adalah satu hal yang dicita-citakan oleh semua orang. Banyak orang mencita-citakan untuk menjadi sempurna, untuk menjadi utuh, untuk menjadi tidak kekurangan satu apapun. Karena ini ada satu hal yang sangat membahagiakan, ini ada satu hal yang sangat menyenangkan, yaitu menjadi sempurna, yaitu menjadi utuh, yaitu menjadi tidak kekurangan satu apapun. Amin. Semua orang, siapapun kita, orang yang percaya Yesus ataukah tidak percaya Yesus, semuanya mengimpi-impikan hal yang demikian, menjadi sempurna. Orang telah memiliki satu pola pemikiran bahwa menjadi sempurna adalah seperti bayangannya, menjadi utuh. Orang seringkali membayangkan menjadi utuh. Oh, seperti itu menjadi utuh. Tidak kekurangan suatu apapun. Orang telah memiliki satu bayangan bahwa orang yang tidak kekurangan satu apapun adalah keadaannya yang sedemikian ini. Orang telah memiliki berbagai macam imajinasi. Orang telah memiliki berbagai macam gambaran-gambaran, konsep-konsep tentang menjadi sempurna, tentang menjadi utuh, ataupun menjadi tidak kekurangan satu apapun. Orang telah memiliki satu penggambaran tersendiri, masing-masing di antara satu dengan yang lainnya, menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi tidak kekurangan satu apapun. Karena ini adalah satu hal yang membahagiakan. Siapapun kita, siapapun manusia itu semuanya merindukan hal yang demikian ini. Maka dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-8, mari kita akan melihat, mari kita akan gali, kita pelajari bersama-sama apakah sesungguhnya sehingga seseorang menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi tidak kekurangan suatu apapun. Apakah triknya, apakah kiat-kiatnya? Mari kita mencoba untuk pelajari bersama. Dan apa yang terlebih dahulu melatar belakangi sehingga surat Yakobus ini dituliskan, sehingga orang-orang yang memiliki satu gambaran-gambaran konsep tentang menjadi sempurna, menjadi utuh, kemudian tidak kekurangan satu apapun, itu boleh menerima satu jawabannya. Apa yang melatar belakangi? Apa yang membuat Rasul Yakobus menuliskan surat ini sehingga dimengerti oleh pembacanya pada saat ini juga? Padahal pada ayat 1, pasal 1 disebutkan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Apa yang terjadi? Orang-orang Kristen Yahudi telah tersebar ke berbagai kota. Orang-orang Kristen Yahudi telah tercerai-berai. Mereka berada di daerah-daerah lain. Mereka mempertahankan iman kepercayaannya dari daerahnya. Mereka pergi keluar untuk mempertahankan imannya dan untuk hidup di sana. Tetapi rupa-rupanya kehidupan yang dijalani
di tanah perantauan, di kota perantauan juga hal yang sama mereka alami. Apa yang mereka alami adalah bahwa adanya satu hal tentang perjuangan iman, pergumulan iman. Imannya diperhadapkan dengan satu pergumulan yang luar biasa. Orang-orang di tempat yang baru, di daerah yang baru di mana mereka ada, rupa-rupanya ada yang tidak menerima. Dan perlakuan-perlakuan itu membuat mereka terdesak, mereka terintimidasi, mereka merasakan ketidaknyamanan, mereka merasakan ketidaksukacitaan. Ini dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Sehingga Rasul Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka sekalian, dimanapun mereka berada. Situasi keadaan seperti apapun yang membuat mereka kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kehilangan kegairahan untuk hidup di dalam kemenangan atas nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yakobus memberikan satu himbauan, memberikan satu penguatan, memberikan satu nasihat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang bercerai-berai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang melatar belakangi. Tidak hanya iman Kristennya saja yang membuat mereka teraniaya, tetapi rupa-rupanya ada dampak yang mengikutinya. Mungkin dalam hal perekonomian, mereka juga mengalami satu tekanan. Mereka tidak bisa naik peringkat ekonominya, strata perekonomiannya susah untuk naiknya, karena ada hambatan-hambatan membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang lain, tidak bisa melakukan satu hubungan dengan normal, sehingga tidak hanya merasakan kehilangan sukacita, tidak hanya merasakan satu terintimidasi, tetapi juga merasakan satu tekanan tentang perekonomian juga. Oleh sebab itu, Rasul Yakobus menuliskan surat ini. Orang yang ada di dalam pergumulan, orang yang ada di dalam tekanan, siapapun itu, apakah pengikut-pengikut Yesus pada masa itu, ataupun juga kita sekarang ini, dalam situasi kondisi yang membuat kita tertekan, yang membuat kita terintimidasi, sekali lagi perhatikanlah, ada satu cara, ada satu trik untuk seseorang menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi tidak kekurangan satu apapun. Saran dan nasihat Rasul Yakobus kepada jemaat Yahudi yang ada di perantauan, Kristen Yahudi yang ada di perantauan saat itu, dan juga kepada kita sekalian pada saat ini. Ada caranya. Apa caranya? Maka nats yang kita baca, kita telah melihat beberapa hal, yaitu bagaimana kita menghadapi manakala kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak mengenakan. Itu adalah yang pertama, pada bagian ini disebutkan anggaplah. Anggaplah. Sesungguhnya bukan itu yang kita rasakan, tetapi anggaplah. Ya. Jadi kalau anggaplah, berarti kan sesuatu yang tidak kita rasakan, tetapi kita menganggapnya untuk merasakan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Apa kita bahagia? Tidak. Anggaplah cukup. Apakah kita merasakan cukup? Anggapan. Anggap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin disampaikan pada bagian ini dengan kata anggapan adalah milikilah konsep,
Milikilah pola pemikiran. Milikilah satu pandangan. Ini yang tidak disampaikan oleh Rasul Yakobus. Milikilah pandangan. Milikilah cara berpikir, konsep berpikir. Konsep berpikir tentang apa? Yaitu konsep berpikir tentang kehidupan ini. Karena kamu tahu. Karena kamu merasakan. Karena kamu menikmati satu kehidupan sebagai orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diketahui? Apa yang dirasakan oleh orang-orang Kristen yang menjadi objek surat Rasul Yakobus pada saat itu adalah bahwa mereka mengalami satu tekanan yang luar biasa. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan, milikilah konsep. Perhatikanlah apa yang ingin saya sampaikan pada kalian pada saat ini. Rasul Yakobus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan, yaitu bahwa memang ada pencobaan, dan pencobaan itu bukan pencobaan yang dibuat oleh seseorang itu, tetapi pencobaan itu adalah pencobaan yang berasal dari iman. Pencobaan yang berasal dari iman percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah satu ujian iman. Milikilah konsep bahwa pencobaan yang kamu alami, yang membuat kamu menderita, yang membuat kamu terpojok, yang membuat kamu terintimidasi, yang membuat kamu strata perekonomiannya tidak naik-naik, atau sukacitamu terhambat, maka perhatikanlah bahwa itu adalah ujian imanmu. Jadi sangat berbeda sekali kata pencobaan ini. Pencobaan bukan sesuatu yang disengaja dibuat oleh manusia itu sendiri karena kesalahan, karena kebodohannya, bukan, tetapi karena iman yang ada dalam dirinya mengakibatkan berbagai macam hal. Sukacita terhambat, kemudian keadaan terhimpit, terjepit, kemudian perekonomian juga terhalang kemajuannya. Ini adalah ujian iman. Ujian iman. Dengan kata lain, kalau bahasa atau kata ujian ini mengandung arti bahwa seseorang itu akan naik level, seseorang itu akan naik tingkat. Manakala seseorang menganggap bahwa pencobaan itu sebagai satu ujian. Itu. Jadi harus memiliki konsep bahwa pencobaan itu merupakan ujian iman. Nah, apakah di antara kita saat ini telah memiliki konsep yang demikian, menerapkan konsep yang demikian? Manakala seseorang mendapatkan satu pencobaan imannya, apakah seseorang mengatakan bahwa ini adalah ujian dari iman? Kalau seseorang mengatakan ujian dari iman, maka tunggulah bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mendapatkan kenaikan tingkat iman. Kemudian bagian yang kedua, selanjutnya adalah bahwa konsep apa yang harus ada selain itu merupakan satu konsep ujian. Yang berikutnya adalah konsep ketekunan. Jadi seseorang yang telah tahan uji akan menghasilkan ketekunan. Gambaran yang mudah, sederhana kita bisa temukan manakala seseorang yang tidak pernah berolahraga, maka satu saat
seorang berolahraga, tahap pertama seseorang hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, bahkan berjam-jam tahan berolahraga. Maka apa yang terjadi? Manakala orang mencoba untuk mengolah otot bagian tangannya, mencoba untuk push up, apa yang terjadi? Mungkin hanya sekali saja push up, aduh tidak kuat. Kemudian dikatakan pelatihnya, kamu pasti kuat. Coba lagi, oh ya kuat. Lagi, push up lagi, kuat. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apa yang kita perhatikan? Seseorang yang tadinya mulanya mengatakan aku tidak bisa push up, aku tidak kuat push up. Manakala seorang pelatih mengatakan kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Otot yang dulunya tidak terlatih, manakala sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai seberapa kali seseorang mencobanya, maka otot itu akan semakin besar, otot itu akan semakin kuat, dan otot itu akan bisa melakukan gerakan push up, menghasilkan ketekunan. Maka seseorang yang tahan uji, orang yang menganggap bahwa pencobaan itu ada satu ujian iman, sekali ujian, 2 kali ujian, 3 kali ujian, itu sama halnya dengan satu ketekunan. Yang saya gambarkan tadi seperti seorang melatih otot tangannya untuk melakukan gerakan push up. Akan semakin kuat, akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kata ketekunan ini bukan berarti hanya bertahan saja, bukan. Bertahan untuk menahan satu pencobaan, menahan satu ujian, bukan. Tetapi ada usaha, ada satu kerja keras. Bukan pasif, bukan pasif menahan, bukan. Tetapi aktif berlatih melakukan satu ujian. Sehingga manakala ujian iman itu datang, apa yang terjadi? Silakan ujian iman datang. Silakan ujian iman datang. Silakan ujian iman datang. Silakan ujian iman datang. Itulah merupakan satu latihan. Itu adalah satu latihan untuk menghasilkan satu ketekunan, sehingga suatu saat ada satu tantangan, ada satu pencobaan, maka apa yang terjadi? Seseorang itu bisa melalui, seseorang itu bisa melewati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan adalah kehidupan yang berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pencobaan tidak hanya berhenti pada satu titik, pada satu saat tertentu, tetapi akan berjalan seiring dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu, manakala ada tantangan, ada satu ujian, maka biarkanlah. Jangan mengeluh, jangan cemberut, tetapi biarkanlah kita menyambutnya. Karena kita adalah orang-orang yang menganggap kita adalah orang yang memiliki satu konsep. Itu adalah ujian iman. Aku harus hadapi. Itu adalah ujian iman. Aku harus hadapi. Sehingga menimbulkan satu ketekunan, ketahanan tersendiri, kekuatan tersendiri untuk mengatasi persoalan dan tantangan hidup. Kemudian pada bagian yang selanjutnya adalah bahwa apa yang didapatkan manakala seseorang memiliki konsep bahwa pencobaan itu sebagai satu ujian iman, bahwa pencobaan itu adalah satu ujian iman yang datang terus menerus menimbulkan satu ketekunan, maka apa yang akan diperoleh oleh
seseorang yang percaya itu adalah orang itu akan memperoleh buah yang matang. Buah yang matang di sini bukan buah yang dikarbit, buah yang dipercepat proses kematangannya, bukan. Tetapi memperoleh buah yang matang ini adalah buah yang melalui satu proses alami sampai kepada satu tingkat kematangan. Enak untuk dinikmati. Ini yang diharapkan oleh orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah konsep yang harus ada di dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang takut taat akan Tuhan. Harus memiliki konsep yang demikian ini. Kalau orang tidak memiliki konsep yang sedemikian ini, maka bagaimanakah orang akan menghadapi setiap tantangan yang akan ada? Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh satu konsep, satu pemikiran, satu gagasan. Tetapi apakah gagasan ini adalah gagasan manusiawi? Apakah pemikiran-pemikiran manusiawi? Apakah pemikiran-pemikiran duniawi yang memimpin kita? Bukan. Konsep yang ada di dalam kehidupan kita bukan konsep manusiawi, bukan konsep duniawi, bukan. Tetapi nats yang selanjutnya disebutkan bahwa bila ada orang yang kurang hikmat atau ada yang kurang hikmat, jadi dengan kata lain bahwasanya konsep ini bukan konsep manusiawi, konsep duniawi, bukan. Tetapi konsep ini adalah lebih tepat dikatakan dengan hikmat. Karena dalam nats yang berikutnya disambung, kalau ada di antara kamu yang kurang hikmat, baiklah orang itu memintakannya kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh penulis surat Yakobus. Sehingga bukan kekuatan manusia untuk menghadapi pencobaan, bukan kekuatan daging ini untuk mengatasi persoalan-persoalan dan tantangan hidup, bukan. Bukan kekuatan manusiawi, bukan kekuatan konsep pemikiran manusia, bukan. Tetapi Rasul Yakobus ingin menyampaikan bahwa konsep itu adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena pada bagian ini disebutkan bahwa kalau ada di antara kamu yang kurang hikmat, mintakanlah kepada Tuhan. Minta bukan kepada duniawi ini, bukan kepada tetangga kanan kiri muka belakang, bukan saran nasihat orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, bukan konsep duniawi, cara berpikir duniawi, bukan. Tetapi Rasul Yakobus menyampaikan, mintalah kepada Tuhan Allah yang Maha Murah. Amin. Mintakan kepada siapa? Mintakanlah kepada Tuhan yang Maha Murah. Karena apa? Tuhan yang Maha Murah itu tidak membangkit-bangkit, tidak akan membangkit-bangkit, tidak akan mengungkit-ungkit apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin manakala meminta kepada seseorang yang lain saran atau nasihat, maka orang akan mengatakan, kamu dulu sudah tak nasihati, kamu dulu sudah tak kasih saran, kamu dulu sudah tak kasih masukan, kamu dulu sudah tak kasih petunjuk seperti ini, seperti itu. Tuhan tidak demikian. Manakala seseorang memintanya kepada Tuhan dengan tulus hati, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan memberikan pimpinan dan penyertaannya. Tuhan tidak akan mengungkit waktu-waktu yang lalu. Dan pasti akan diberikan
kepada orang yang memintanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus dimengerti, harus dipahami, bahwa seseorang menghadapi permasalahan, persoalan, tantangan hidup di dunia ini harus mengedepankan konsep yang bersumber berasal dari Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Minta dengan tidak bimbang. Rasul Yakobus mengatakan, mintalah dengan tidak bimbang. Mintalah dengan ketulusan hati. Mintalah dengan setulus hatimu kepada Tuhan. Jangan bimbang. Karena orang yang bimbang seperti gelombang yang mengombang-ambingkan kapal di tengah lautan. Gelombang itu berjalan kemana, kapal itu akan kemana. Gelombang itu akan kemana, maka kapal itu juga akan mengarahkan kemana pula arah gelombang. Orang yang bimbang demikian. Kemudian perhatikan, kalau seseorang meminta dengan canggung, dengan bimbang, maka apa yang terjadi? Jangan pernah mengira bahwa seseorang itu mendapat. Jangan pernah mengira seseorang itu akan menerimanya. Kalau seseorang yang meminta kepada Tuhan dengan bimbang dan ragu. Karena apa? Orang yang bimbang juga orang itu merasakan ketidaktenangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Hikmat yang daripadanya. Sehingga kita memiliki satu konsep, kita memiliki satu cara pandang, kita memiliki satu cara berpikir untuk mengatasi, menghadapi setiap permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Sehingga kita menjadi orang yang sempurna. Kita menjadi orang yang utuh. Kita menjadi orang yang tidak kekurangan satu apapun. Ini adalah satu hal yang membahagiakan. Ini adalah satu hal yang menyenangkan. Oleh sebab itu, biarkanlah pemikiran-pemikiran kita dipenuhi dengan konsep hikmat yang dari Allah Bapa di surga. Sehingga apapun permasalahan-persoalan tantangan hidup yang kita hadapi, kita boleh menang, kita boleh bisa melewatinya dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sekali lagi, tunjuklah kepada Bapak Ibu Saudara hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang harus memimpin hidup kita. Bukan hikmat duniawi, bukan hikmat manusiawi, bukan. Tetapi hikmat Tuhan yang kita miliki dengan iman, yang kita dapatkan dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Salam sehat, semangat, menjadi sempurna, menjadi utuh, tidak kekurangan satu apapun. Karena kita orang yang mengedepankan, mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, pujilah Tuhan, renungkan firman Tuhan, yakin dan percayalah hikmatnya nyata atas kita sekalian, sehingga kita boleh menang atas permasalahan dan pergumulan hidup. Haleluya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, untuk mengatasi setiap permasalahan dan tantangan hidup. Sehingga Tuhan yang sempurna dengan jalan yang luar biasa, boleh kami rasakan kesempurnaan-Mu itu dalam realitas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus.
Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh memiliki konsep cara pandang berpikir menghadapi setiap permasalahan-persoalan dan tantangan hidup dengan hikmat karena kepercayaan kami kepadamu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, memohon berkah yang daripadamu. Biarkanlah ya Tuhan, situasi, kondisi, keadaan dunia yang menggelora dengan berbagai macam prahara yang ditampilkan. Tuhan, Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu. Dengan cara seperti apapun kami boleh senantiasa berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Berserah penuh hanya kepadamu. Mengandalkan penuh atas kekuatan yang daripadamu Tuhan. Apapun semuanya itu yang membuat goncang iman percaya orang-orang yang mengikutimu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau merengkuh mereka sekalian. Kami ada di tempat ini dan yang menikmati siaran ini, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, sungguh kami hanya berpasrah kepadamu. Bangsa dan negara kami tercinta Indonesia kami pasrahkan Tuhan. Engkau menolong, memimpin dan memberkati. Sehingga pemerintahan ini boleh mengarahkan setiap kebijakan demi kebijakan di dalam takut dan taat akan Engkau untuk sampai kepada masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permukaan Rakyat, bahkan Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Tuhan menolong semua aparat ini. Sehingga biarkanlah kesejahteraan negeri kami boleh terjadi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Tuhan Engkau berkati. Dan saat ini kami berdoa kepadamu untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang lain, yang bergumul untuk kesehatan. Tuhan Engkau menolong, memberkati. Yang bergumul untuk, oh Tuhan, hubungan yang harmonis, Engkau menolong mereka sekalian. Apapun yang menjadi permasalahan persoalan, Tuhan Engkau berkati. Yang bergumul tentang perekonomian, biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Sehingga ya Tuhan, pernaungan sayang-Mu nyata atas setiap jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah namamu. Sebentar kami hendak undur diri dari hadapan-Mu, dan kami terus memohon berkah daripadamu. Seminggu yang akan kami lalui, kami tidak tahu apa yang terjadi. Namun kami hanya berserah, kami hanya berharap kepadamu saja atas segala kemenangan-kemenangan yang kami pergumulkan untuk menghadapi satu tantangan-tantangan ke depan. Dan biarkanlah kemenangan itu kami mau sambut melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat, anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menangis genap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat. Menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.